Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revan Zaditya Rahman, NIM 2359201069. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas machine learning yang berfokus pada dua proses penting, yaitu feature engineering dan normalisasi data. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk meningkatkan kualitas dataset agar model machine learning dapat bekerja lebih optimal dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Melalui dua tahapan ini, kita dapat membantu model dalam memahami pola data dengan lebih baik sekaligus menghindari bias akibat perbedaan skala antar fitur. Nah, dataset yang saya gunakan adalah Car Price Prediction, yaitu kumpulan data yang berisi informasi tentang berbagai mobil beserta harga jualnya. Dataset ini memiliki banyak fitur numerik seperti ukuran mesin atau engine size, tenaga mesin atau horsepower, lebih lebar, tinggi, berat, dan harga mobil. Semua fitur ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi harga mobil baru berdasarkan spesifikasinya. Saya memilih dataset ini datanya relevan, terbuka atau open source, dan mudah diolah untuk keperluan fitur engineering serta normalisasi. Struktur kode, seluruh prosesnya saya kerjakan di Google Colab dalam satu blok kode panjang agar mudah dijalankan sekaligus. Walaupun disatukan, nanti saya akan jelaskan bagian-bagiannya satu persatu agar mudah dipahami. Kode ini mencakup semua langkah, mulai dari import library, membuat dataset, fitur engineering, hingga normalisasi dan visualisasi lainnya. Baiklah, kita lanjut ke Google Colab. Nah, ini sudah di Google Colab. Bagian pertama dari kode berfungsi untuk menyiapkan semua pustaka yang diperlukan. Seperti Pandas digunakan untuk membaca dan mengelola dataset dalam bentuk tabel. NumPy membantu dalam operasi numerik. Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik visualisasi. Min-max scaler dan scar digunakan untuk normalisasi data. Selanjutnya, kode mencoba membuat dataset dari berbagai URL alternatif, seperti kandidat URL sini. Kode ini secara otomatis akan mencoba beberapa tautan dataset, dan jika semua gagal, maka sistem meminta pengguna untuk mengunggah file CSV secara manual melalui Colab. Kalaupun masih gagal, kode akan memuat dataset sintetis secara otomatis agar proses berikutnya tetap berjalan. Artinya, kode ini tidak akan error sama sekali, karena selalu punya backup dataset untuk diproses. Setelah dataset berhasil dimuat, kode menampilkan informasi awal seperti display df head dan df info. Tujuannya adalah untuk melihat struktur kode, jumlah kolom, tipe data, serta memastikan bahwa dataset memiliki kolom penting seperti price, car weight, car height, atau engine size. Kode ini juga menstandarkan nama kolom agar rapi, seperti df kolom, char stripe, Langkah ini mencegah error jika ada kolom dengan spasi atau huruf besar atau kecil tidak konsisten. Selanjutnya ada fitur engineering. Fitur engineering adalah proses menciptakan atau modifikasi fitur baru agar model bisa memahami pola data dengan baik. Dalam kode ini ada beberapa langkah otomatis seperti df car age, df car weight, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasannya itu, car age itu menghitung umur mobil berdasarkan tahun sekarang, yaitu 2025. Dan car weight height ratio itu menghitung rasio antara lebar dan tinggi mobil. Price per engine size menghitung rasio harga terhadap ukuran mesin agar terlihat mobil mana yang lebih mahal dibanding kapasitas mesinnya. Setelah itu, hasilnya ditampilkan kembali menggunakan display df head seperti
tadi, jika data asli tidak memiliki kolom tertentu, misalnya car, height, atau year, kode ini tetap berjalan karena dilengkapi mekanisme pengecekan otomatis seperti if year end dan df column. Langkah berikutnya adalah normalisasi data, yaitu menyamakan skala antar fitur numerik agar tidak ada fitur yang terlalu dominan. Pertama, kode memilih untuk numerik, seperti possible num calls. Kemudian, jika ada nilai kosong, seperti none, kode otomatis menggantinya dengan median, seperti df num. Setelah itu, dilakukan min-max scaling, seperti scalar sama dengan min-max scalar. Hasilnya dimasukkan kembali ke data frame baru dengan nama kolom seperti price scaled, car width scaled, dan sebagainya. Artinya, semua nilai sekarang berada di antara 0 dan 1. Ini sangat penting untuk model seperti KNN, SVM, dan neural network yang sensitif terhadap perbedaan skala fitur. Yang ke-8, itu untuk memilih efek normalisasi. Kode menampilkan dua grafik strukturasi seperti SNS. Grafik pertama menunjukkan distribusi harga mobil sebelum normalisasi, sedangkan grafik kedua menunjukkan hasil setelah melakukan scaling. Dari grafik ini terlihat bahwa skala data sudah seragam. Semua nilai berada di antara 0 dan 1. Hal ini membuktikan bahwa proses normalisasi berhasil dan data sudah siap digunakan untuk tahap pelatihan model. Nomor 9. Yang ke-9 itu adalah analisis dan hasil akhir. Setelah dua proses ini, fitur engineering dan normalisasi, dataset menjadi jauh lebih siap untuk digunakan dengan pemodelan machine learning. Fitur engineering menambah konteks dan memperkaya informasi dengan fitur-fitur baru yang relevan. Sementara, normalisasi data menyetarakan skala nilai agar model bekerja lebih seimbang. Kombinasi kedua teknik ini membantu meningkatkan kemampuan model untuk mendeteksi pola dalam data, sehingga hasil prediksi bisa lebih akurat dan stabil. Kesimpulan. Yang ke-10 itu, dari seluruh proses ini yang saya lakukan dapat disimpulkan, satu, fitur engineering meningkatkan kualitas dataset dengan menambah fitur baru seperti car weight, height ratio, dan price per engine size. Yang kedua itu normalisasi data, memastikan setiap fitur memiliki skala yang sama sehingga model tidak bias terhadap nilai besar. Yang ketiga itu, kedua langkah ini merupakan bagian penting dari tahapan data processing yang berpengaruh langsung pada performa model machine learning. Nah, demikian penjelasan saya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, demikian penjelasan saya mengenai penerapan fitur engineering dan normalisasi data pada dataset prediksi harga mobil. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi contoh bagaimana meningkatkan kualitas data sebelum membangun model machine learning. Terima kasih sudah menonton.